Selamat pagi adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pertama-tama sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran. Begitu kelasnya yang mana? Boleh minta absennya. Oke. Putri, Dinda, ya semuanya hadir ya. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada pagi hari ini, di sini Ibu akan bertanya, apakah ada yang masih ingat tentang materi pembelajaran minggu lalu? Jika tidak, Ibu akan menjelaskan kembali tentang materi pembelajaran minggu lalu yang telah kita bahas. Pembelajaran kita minggu lalu tentang ruang lingkup ilmu ekonomi, di mana ruang lingkup ilmu ekonomi ini dibagi atas dua, yaitu ruang lingkup ilmu ekonomi mikro dan ruang lingkup ilmu ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen, perusahaan, dan penentuan harga barang dan jasa dalam bentuk skala kecil. Yang berikut ada ruang lingkup ilmu ekonomi makro. Apakah adik-adik di sini ada yang tahu tentang ruang lingkup ilmu ekonomi makro? Ya, silakan. Tepat sekali, di mana ruang lingkup ilmu ekonomi makro ini adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian suatu negara secara komprehensif, meliputi variabel agregat ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tenaga kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkelanjutan. Ya baik, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan kita pada hari ini. Materi kita hari ini mengenai prinsip-prinsip ekonomi. Sebelum itu, Ibu akan membacakan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasarnya mengidentifikasi prinsip-prinsip ekonomi. Indikatornya yang pertama, mendeskripsikan pengertian prinsip ekonomi. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri prinsip ekonomi. Dan yang ketiga, mendeskripsikan jenis-jenis prinsip ekonomi. Langsung saja tentang pengertian prinsip ekonomi. Apakah ada yang tahu di sini tentang pengertian prinsip ekonomi? Jika tidak, Ibu akan menjelaskan. Jadi, prinsip ekonomi ini adalah suatu cara di mana seseorang berusaha untuk mendapatkan keuntungan besar dengan usaha yang minimal. Salah satu contoh prinsip ekonomi adalah transaksi jual beli, misalnya di supermarket. Prinsip ekonomi ini memberikan pemahaman pada kita bahwa tak ada di dunia ini yang benar-benar gratis. Dibutuhkan adanya timbal balik atas apa yang diberikan. Sehingga untuk mendapatkan barang atau jasa, kita harus membayar atau melakukan sebagai penggantinya. Selanjutnya kita masuk dalam ciri-ciri prinsip ekonomi. Ciri-ciri prinsip ekonomi ini dibagi atas 3, yaitu yang pertama bertindak hemat, yang kedua bertindak rasional, dan yang ketiga bertindak ekonomis. Bertindak hemat artinya di sini bahwa membeli barang atau jasa hanya sesuai dengan apa yang diperlukan dengan harga yang sesuai dengan kemampuan. Artinya bahwa kita tidak membeli barang yang tidak terlalu diperlukan. Kita hanya membeli barang yang dibutuhkan saja. Selanjutnya, bertindak rasional. Apakah adik-adik di sini ada yang tahu tentang bertindak rasional itu artinya apa? Iya, silakan. Nah, tepat sekali. Di mana bertindak rasional ini artinya selalu berpikir menggunakan akal sehat dengan tanpa melibatkan emosi sebelum melakukan suatu tindakan ekonomi. Ciri-ciri prinsip ekonomi yang terakhir adalah bertindak ekonomis. Bertindak ekonomis artinya melakukan segala suatu kegiatan ekonomi dengan melalui perencanaan yang matang serta perhitungan yang cermat. Bertindak ekonomis berarti seseorang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menghindarkan diri dari kebiasaan boros. Pembahasan berikut mengenai jenis-jenis prinsip ekonomi, di mana jenis-jenis prinsip ekonomi ini ada 3 juga, yaitu yang pertama konsumen, yang kedua produsen, dan yang terakhir distributor. Jenis prinsip ekonomi yang pertama yaitu konsumen. Konsumen ini adalah pihak atau orang yang menggunakan jasa atau produk dengan tujuan memenuhi kebutuhannya. Konsumen ini hanya akan menggunakan produk tanpa menjual kembali produk yang ia beli kepada pihak-pihak tertentu.
Jenis prinsip ekonomi yang kedua ini adalah produsen. Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang atau jasa, termasuk penyediaan barang atau jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Proses produksi yang dilakukan bertujuan untuk menambah nilai guna barang atau menciptakan benda baru untuk memenuhi kebutuhan hidup orang banyak. Jenis prinsip ekonomi yang terakhir yaitu distributor. Distributor ini adalah orang atau kelompok yang menyalurkan sebuah produk ke konsumen. Distributor juga merupakan pihak yang membeli produk dari produsen dalam bentuk jadi tanpa adanya proses perubahan atau modifikasi untuk kemudian didistribusikan kepada konsumen, baik secara langsung atau maupun secara retailer seperti warung, toko, supermarket, dan lainnya. Pembahasan materi kita cukup sampai di sini. Sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada adik-adik, tapi tugasnya dalam bentuk kelompok. Di sini kan sudah ada 4 deret ke belakang. Jadi deret pertama dan deret kedua itu adalah kelompok 1. Sedangkan deret ketiga dan seterusnya itu adalah kelompok 2. Jadi adik-adik mohon dengar pertanyaan ini dengan baik ya. Pertanyaan untuk kelompok 1, jelaskan menurut pendapat kelompok mengapa kita harus menerapkan prinsip ekonomi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi adik-adik kelompok 1 berembuk dan mencari solusi untuk menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Begitupun juga kelompok 2. Jadi pertanyaan kelompok 2, jelaskan apa yang akan terjadi jika manusia tidak menerapkan prinsip ekonomi dalam tindakannya. Oke, Ibu berikan waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, karena waktu kita untuk berdiskusi sudah selesai, sekarang waktunya untuk menjawab. Coba kelompok 1 memberikan jawabannya. Ya, bagus sekali jawabannya. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, sekarang giliran kelompok 2. Coba kelompok 2 memberikan jawabannya. Ya, bagus sekali. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Dan berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, sebelum kita tutup pembahasan materi kita pada hari ini, apakah ada yang bersedia untuk membuat kesimpulan? Jika tidak, maka Ibu yang akan membuat kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pengertian prinsip ekonomi adalah pedoman bagi pelaku ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Terdapat juga ciri-ciri prinsip ekonomi, ada 3 yaitu bertindak hemat, bertindak rasional, dan bertindak ekonomis. Terdapat juga jenis-jenis prinsip ekonomi. Sekian dari pembahasan materi kita hari ini. Nanti Ibu akan berikan tugas rumah. Jadi kalian akan kerjakan tugas dan minggu depan akan kumpulkan. Tugasnya nanti Ibu akan kirim ke ketua kelas. Jadi nanti ketua kelas akan share ke kalian dan kalian akan kerjakan. Sampai di sini saja pembahasan materi kita hari ini. Ibu minta 1 orang untuk pimpin kita dalam doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih karena kita sudah mempelajari materi ini dengan baik dan berjalan dengan lancar. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang.